Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Literasi Teknologi Informasi yang beranggotakan 6 orang. Yang pertama ada Dwiki Husnijaini, yang kedua ada Jirlitera Hairani Arsil, yang ketiga ada Siti Sari Hasanah, yang keempat ada Rani Sri Haryani, yang kelima ada Edix Muhammad Dijar, dan yang terakhir Amelia Hayatul Fardah. Pada video kali ini, kita akan membahas dua pembahasan materi. Yang pertama itu membuat infografis, dan yang kedua melakukan pencarian terper dengan mesin pencarian. Oke, kita langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu membuat infografis. Di sini ada pengertian dari infografis. Infografis berasal dari kata infografik, yaitu singkatan dari information dan grafik. Sesuai dengan namanya, infografis adalah informasi yang disajikan dalam bentuk teks dan dipadukan dengan elemen visual seperti grafik, gambar, ilustrasi, atau tipografi. Penambahan infografis pada konten akan memungkinkan pembaca menjadi lebih tertarik dan mudah mencerna informasi yang kita sampaikan. Mengapa? Karena secara psikologi, 90% bagian otak manusia lebih cepat menyerap informasi dalam bentuk visual dibandingkan dengan teks. Selain itu, infografik juga identik dengan penambahan data berupa angka yang dikemas dengan padupadan warna desain. Hal ini membuat konten yang kita buat tampak lebih akurat dan atraktif di mata pembaca. Nah, di sini ada cara membuat infografis. Untuk membuat infografis, ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama itu menentukan topik, yang kedua menentukan audiens atau target user, yang ketiga mengumpulkan data dan referensi, yang keempat memvisualisasikan data ke infografis, yang kelima merancang grid layout, yang keenam menambahkan style pada desain, dan yang terakhir mereview desain secara keseluruhan. Untuk langkah pertama yaitu menentukan topik. Nah, pada langkah pertama yang harus kita lakukan dalam membuat infografis yang menarik adalah dengan menentukan topik. Kita bisa menggunakan beberapa pertanyaan mendasar seperti apa yang sedang dibutuhkan oleh audiens, isu apa yang sedang mereka hadapi, dan solusi apa yang bisa kita bagikan kepada mereka. Selain bisa menggunakan pertanyaan yang mendasar, kita juga bisa menggunakan piramida pertanyaan atau question pyramid sebagai kerangka acuan yang terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, bagian paling atas piramida atau burning problem, berisi pertanyaan utama yang akan dijelaskan di dalam infografis. Yang kedua, itu bagian tengah piramida atau supporting question, yang berisi pertanyaan pendukung guna menyampaikan informasi lebih detail dan mendalam. Yang ketiga, bagian paling bawah piramida atau bisa disebut probing question, yang berisi insight tambahan mengenai keseluruhan topik yang dibahas. Nah, di sini ditampilkan gambar dari question pyramid itu. Nah, selain itu kita juga harus memastikan untuk melakukan riset mengenai target yang dituju, memperkirakan juga tingkat relevansi infografis, di mana ini akan membantu kita dalam mengatur traffic yang didapatkan sehingga hasil bisa lebih maksimal. Nah, langkah kedua ini ada menentukan audiens atau target user. Kita perlu menentukan audiens yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan tujuan infografis. Kita bisa menggunakan beberapa elemen untuk menentukan audiens secara spesifik, misalnya dengan berdasarkan gender, usia, profesi, latar belakang pendidikan, atau domisili. Kita juga bisa menentukan audiens berdasarkan tingkatannya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Harvard Business Review, di mana di sini ada 5 tingkatan, yaitu yang terdiri dari pemula, generalis, manajerial, ahli, dan eksekutif. Di mana pembagian ini bisa menentukan bahasa dan penyajian yang lebih sesuai dengan karakter audiens. Menentukan target secara spesifik juga akan meningkatkan keberhasilan dari infografis. Langkah ketiga yaitu mengumpulkan data dan referensi. Dalam hal ini, kita bebas memakai data hasil temuan sendiri ataupun data dari berbagai sumber, baik internet, penelitian, jurnal, artikel, maupun buku. Yang terpenting, kita harus mencantumkan sumber secara jelas bila menggunakan data atau sumber dari luar. Pastikan pula informasi yang kita sajikan dapat memberikan manfaat bagi audiens. Untuk itu, kita harus melakukan riset secara mendalam. Dalam hal ini, tidak ada salahnya juga kita menambahkan data pendukung seperti statistik dan survei agar nampak lebih berbobot. Langkah keempat yaitu memvisualisasikan data ke infografis. Proses visualisasi data dapat dilakukan dengan menggunakan metode ECOT, yang terdiri dari inform,
change, compare, organize, relationship, dan explore. Nah, yang pertama inform, yaitu sampaikan informasi penting yang ada di dalam infografis secara to the point menggunakan data. Untuk mendukung itu, kita dapat menggunakan teks yang dipertebal, diperbesar, atau diberi warna mencolok, atau dengan menonjolkan bagian angka yang menjadi highlight dengan tambahan diagram lingkaran atau pictograph. Yang kedua ada compare. Apabila kita ingin memberikan informasi yang berbeda atau membandingkan antara satu konteks dengan konteks lain, kita bisa menggunakan jenis diagram batang, kolom, bubble, atau menggunakan diagram lainnya. Selain itu, gunakan pula jenis diagram lingkaran, diagram donat, pictograph, atau tree map untuk membandingkan konteks-konteks secara keseluruhan. Atau menggunakan diagram statistik area untuk membandingkan tren dari waktu ke waktu. Yang ketiga, change. Teknik ini biasanya dipakai untuk konten yang memiliki indikasi perubahan data, cerita, dan kronologi pada berbagai produk, industri, maupun konsep dari waktu ke waktu. Supaya pembaca bisa mudah menangkap konteks dari infografis ini, kita bisa menggunakan diagram seperti line chart, area chart, atau bisa menggunakan desain infografis dengan template timeline. Yang keempat yaitu organize. Kategori organize yang biasanya dipakai untuk menunjukkan sebuah informasi secara berurutan seperti ranking, pola, grup, atau siklus yang berurutan. Sebagai pendukung konten, kita bisa menggunakan diagram berupa flowchart, mind map, atau tabel. Yang kelima, relationship. Jika ingin menunjukkan hubungan yang lebih kompleks pada suatu konteks, kita bisa menggunakan diagram berupa scatter plot atau multi-series plot. Yang keenam, explore. Explore ini dipakai apabila kita ingin audiens menjelajahi infografis untuk menemukan wawasan lebih mendalam. Gaya visualisasi di sini sangat bergantung pada spesifikasi data, sehingga kita bebas merancang diagram yang interaktif dan kompleks. Kita juga dapat menambahkan fitur seperti sorting dan filtering agar infografis lebih menarik. Langkah kelima yaitu merancang grid layout. Merancang grid layout atau menyeimbangkan tata letak setiap elemen seperti teks, gambar, dan diagram diperlukan agar tidak menimbulkan rancu bagi pembaca. Tata letak desain ini dapat disusun dengan menempatkan judul, pertanyaan utama, dan pertanyaan pendukung secara berurutan. Begitupun dengan desain tabel dan bagan yang dibuat simetris agar memudahkan pembaca. Kita juga harus memperhatikan beberapa hal umum seperti urutan membaca dari kiri ke kanan atau dari atas ke bawah. Langkah keenam yaitu menambahkan style pada desain. Dalam pembuatan style ini, kita harus benar-benar memperhatikan setiap elemen visual mulai dari teks, gambar, warna, tombol, dan elemen-elemen lain guna memudahkan pembaca dalam memahami konten. Dalam menambahkan style ini, yang pertama adalah menentukan jenis font untuk teks. Sebelum menentukan jenis font, kita harus merangkai terlebih dahulu teks yang merangkum topik infografik yang kita buat. Artinya, kita harus membuat teks sesingkat mungkin tanpa mengurangi poin utama yang ingin disampaikan. Setelah itu, kita pilih jenis font yang mudah terbaca, kemudian tebalkan teks yang sekiranya menjadi highlight konten. Lalu, kita pilih warna yang intens untuk membedakan antara judul highlight dengan teks deskripsi. Selanjutnya, lakukan penyesuaian agar konsisten. Dalam tahap ini, kita harus benar-benar memperhatikan komposisi elemen agar menghasilkan komposisi elemen yang sesuai dan konsisten. Misalnya dalam menambahkan shape, simbol, atau icon pada infografis. Yang selanjutnya, gunakan negative space pada desain infografis. Negative space ini adalah ruang kosong yang sengaja disisakan pada sekitar elemen desain. Tujuannya untuk membuat setiap elemen terlihat seimbang dan presisi. Selain itu, negative space juga perlu ditambahkan pada bagian di sekitar margin supaya tampilan desain menjadi terlihat tidak sesak. Yang selanjutnya yaitu memilih warna desain infografis. Langkah terakhir dalam menambahkan style pada desain ini yaitu memilih warna.
Warna ini tidak hanya berguna untuk membuat tampilan desain menjadi lebih menarik, tapi juga memudahkan pembaca untuk menangkap pesan yang kita sampaikan. Penggunaan warna desain infografik tak harus selalu netral. Kita bisa mengkombinasikan dengan beberapa warna berbeda untuk membedakan setiap elemen, namun sebaiknya kita menggunakan maksimal 3-4 warna saja dengan pilihan warna yang masih senada. Langkah terakhir dalam membuat infografis yaitu mereview desain secara keseluruhan. Pada langkah ini, kita bisa meminta tolong rekan kita untuk memposisikan dirinya sebagai pembaca. Kita tanyakan pendapat dia terkait infografis yang kita buat, apakah informasi di dalamnya tersampaikan dengan baik, dan apakah desain yang ditampilkan itu menarik atau tidak. Nah, berikut ini ada beberapa rekomendasi platform untuk membuat infografis. Yang pertama ada Canva, yang kedua ada Franchise, yang ketiga ada Pictocrate, yang keempat ada Visme, dan yang kelima ada Infogram. Selanjutnya di sini ada manfaat infografis bagi konten. Yang pertama lebih atraktif. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, infografis memang lebih mudah menarik perhatian pembaca. Karena konten kita tak hanya meliputi teks, tapi juga perpaduan warna, gambar, dan desain yang secara alami memikat mata pembaca. Yang kedua, meningkatkan brand awareness. Menyisipkan logo di bagian infografis secara langsung menjadikan pembaca lebih kenal dengan bisnis kita. Apalagi jika dilengkapi dengan data survei yang memicu konten kita terlihat terpercaya. Yang ketiga, mudah untuk dibagikan. Dengan menambahkan infografik di dalam blog atau website, pengunjung kita bisa lebih mudah membagikannya ke berbagai jejaring sosial melalui embed code yang sudah tertanam. Yang keempat, meningkatkan performa SEO. Kalau sudah semakin banyak yang membagikan infografik kita, otomatis kita bisa memperoleh tambahan backlink yang mendukung performa SEO. Bahkan, Google juga akan menganggap bahwa konten kita memang bersifat seriable alias mudah dibagikan. Yang kelima itu bahan promosi yang efektif. Kombinasi antara teks dan gambar dapat mengefektifkan kita untuk membuat konten promosi seperti brosur, poster, hingga billboard sekalipun. Oke teman-teman, di sini saya akan mempraktikkan cara membuat infografis menggunakan Canva. Di Canva sendiri telah banyak template yang bisa kita gunakan untuk membuat infografis. Dengan cara kita mengetikkan kata infografis pada pencarian. Nah, di sini dapat dilihat banyak sekali template yang bisa kita gunakan untuk membuat infografis di Canva itu. Nah, berikut ini salah satu contoh template yang bisa kita gunakan. Nah, ini karena tampilannya terlalu kecil, kita dapat memperbesar tampilannya. Seperti ini. Nah, pada bagian ini kita dapat menggantinya dengan judul dari infografik yang akan kita buat. Nah, di sini judul itu hurufnya dipertebal ya. Nah, selanjutnya kita dapat mengisi data-datanya. Nah, dalam data-data ini kita dapat menambahkan grafik atau gambar apabila itu diperlukan untuk memperjelas informasi atau data yang kita berikan. Juga untuk membuat infografis ini lebih menarik dilihat oleh pembaca. Nah, di sini juga terdapat berbagai macam grafik yang dapat kita gunakan untuk membuat infografis. Yang pertama ini ada piktogram, di mana piktogram ini bisa kita ubah objeknya, juga jumlah objeknya sesuai yang kita inginkan. Lalu ini ada kemajuan radial yang presentasinya bisa kita sesuaikan dengan keinginan kita.
Nah, di sini juga ada cakra angka kemajuan yang persentase dan ketebalannya bisa kita sesuaikan. Lalu ini ada diagram lingkaran di mana untuk item 1, 2, 3, 4, 5 itu bisa kita rubah sesuai dengan keinginan kita, beserta jumlah-jumlahnya juga dapat kita rubah. Sehingga nanti di diagram lingkarannya pun akan ikut berubah sesuai dengan data yang kita masukkan di sini. Begitupun dengan diagram-diagram lain seperti diagram batang, diagram garis, diagram donat, dan lain-lain. Nah, selain itu, jika kita tidak mau menggunakan template ini, tapi kita ingin menggunakan grafik-grafik yang ada di template ini, kita dapat memindahkannya dengan menyalin grafik dari template ini, lalu menempelkannya pada template lain yang kita inginkan. Seperti ini. Nah, selain itu di Canva ini juga terdapat berbagai jenis template, misalnya seperti template berbentuk timeline seperti ini, dan juga template-template lainnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai membuat infografis menggunakan Canva. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu melakukan pencarian paper dengan mesin pencarian. Fitur-fitur yang ada dalam Google Scholar ini yang pertama itu mempunyai literatur dari berbagai bidang ilmu. Yang kedua, memudahkan para penggunanya untuk mendapatkan referensi. Yang ketiga, menyediakan banyak dokumen atau artikel teks. Yang keempat, bisa juga untuk mengikuti isu atau perkembangan penelitian terbaru. Dan yang terakhir, dapat kita gunakan untuk meng-cross-check karya yang dikutip, juga menyajikan dokumen atau artikel teks secara lengkap. Keunggulan dari Google Scholar ini untuk mencari jurnal internasional yaitu yang pertama lebih selektif, yang kedua mempermudah pencarian artikel sejenis, dan yang ketiga mengindeks seluruh artikel dan jurnal. Oke teman-teman, sekarang kita akan mencari paper atau jurnal menggunakan Google Scholar atau Google Cendekia. Di sini kita bisa menggunakan beberapa teknik dalam mencari paper atau jurnal ini. Yang pertama itu ada teknik pengoptimalan jaringan operator. Cara kerja metode ini yaitu dengan meminta hasil pencarian yang lebih spesifik dalam mesin pencarian Google Scholar. Umumnya dengan mengetikkan sebuah kata kunci atau keyword yang relevan. Misalnya pada saat kita melakukan penelitian di bidang pendidikan, khususnya pada project based learning, maka yang kita lakukan yaitu dengan kita bisa menginputkan kata project based learning di mesin pencarian, dan nanti muncul jurnal-jurnalnya. Nah, terkadang ketika kita hanya menggunakan kata project based learning pada mesin pencarian, kita terkadang sulit menemukan artikel yang benar-benar bagus dan sesuai dengan
penelitian yang sedang kita kerjakan. Maka diperlukan teknik optimalan Boolean operator untuk menemukan jurnal pada mesin pencarian Google Scholar ini. Caranya yaitu dengan menambahkan kata and, or, ataupun not dalam kata kunci pencarian. Misalnya, sini kita tambahkan and dengan melakukan metode ini, Google Scholar akan lebih memahami permintaan secara lebih spesifik dan menampilkan lebih banyak hasil pencarian jurnal-jurnal terbaru yang sebelumnya mungkin saja tidak muncul. Melalui keyword tersebut, Google Scholar akan mencarikan kata kunci project based learning dan praktik in school. Penulisan dalam pencarian dapat menggunakan tanda petik, boleh juga tidak. Tanda petik ini fungsinya untuk membatasi frasa artikel jurnal yang akan dicari pada mesin pencarian di Google Scholar. Yang kedua yaitu teknik snowballing. Metode ini dilakukan dengan cara melihat daftar artikel yang mengutip dan dikutip artikel yang sudah ditemukan sebelumnya. Nah, caranya yaitu dengan ketika kita menemukan satu artikel yang kita inginkan, misalnya kita menginginkan artikel ini. Nah, di sini, di bawah sini kan ada kata dirujuk sebanyak berapa kali kan di sini. Nah, kita klik pada kata dirujuk sehingga akan muncul artikel-artikel lain yang sesuai dengan artikel yang tadi atau paper yang tadi. Kalau di sini kita belum menemukan paper atau jurnal yang kita cari, kita bisa mengulanginya lagi sampai kita menemukan artikel atau jurnal yang sesuai dengan yang kita cari. Nah, teknik snowballing ini sangat sering para peneliti gunakan. Nah, teknik ini juga sering disebut teknik forward. Karena melakukan pencarian referensi dengan tahun publikasi setelah artikel yang ditemukan pertama. Teknik lain yang sejenis yaitu teknik backward. Teknik ini merupakan sebaliknya, yaitu dengan melihat artikel yang dipublikasikan sebelum artikel tersebut. Nah, cara ini bisa dilakukan dengan melihat dan menelusuri daftar pustaka dari artikel yang menjadi referensinya. Teknik yang ketiga yaitu teknik duplicate keyword. Teknik ini dapat dilakukan dengan cara kita membuka dokumen artikel yang menjadi referensi. Nah, di sini ada keyword atau kata kunci yang digunakan. Biasanya keyword ini terletak di bawah abstrak. Nah, di sini kita bisa mengcopy keyword ini, lalu setelah kita copy, kita cari di Google Scholar. Nah, di sini kita cari artikel atau paper yang sesuai menurut kita. Jika belum menemukannya, kita bisa mengulangi lagi cara yang tadi. Cara duplikat keyword ini akan semakin maksimal bila digabungkan dengan teknik Boolean operator. Oke, selanjutnya ini ada cara untuk menemukan jurnal yang terbaru atau paper terbaru menggunakan Google Scholar. Nah, jika kita ingin mencari artikel atau paper yang terbaru menggunakan Google Scholar ini, kita bisa pilih opsi kiri layar, yaitu di sini. Di sini kan ada tahun-tahunnya. Kita bisa pilih tentang waktunya di sini. Lalu untuk menampilkan makalah terbaru dan terurut berdasarkan
simpan. Relevansinya kita bisa klik di sini. Kita bisa klik di sini, yaitu urutan berdasarkan tanggal. Kita bisa klik buat lansiran untuk mendapatkan hasil terbaru secara bertahap yang akan dikirimkan ke email kita. Selanjutnya ada cara mendownload jurnal atau paper di Google Scholar. Untuk menyimpannya, misal kita ingin menyimpan artikel ini, kita tinggal klik ini dan nanti itu otomatis tersimpan di koleksi saya. Jadi untuk melihatnya lagi kita bisa lihat di koleksi. Nah, ini di sini ini telah kita simpan. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.